Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradiska Isnaini dari semester 4A PIAUD akan menjelaskan tentang media dan sumber belajar anak usia dini. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan dan pembelajaran AUD. Sebagai seorang pendidik anak usia dini, tentunya yang diinginkan pasti perkembangan dan kemajuan belajar anak usia dini. Namun hakikatnya memaknai lebih dalam tentang pentingnya PAUD. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, menurut pemahaman saya yaitu hakikat pendidikan bagi anak usia dini yaitu pertama, seorang guru PAUD tentu harus memahami betul pengertian PAUD itu sendiri. Sebelum belajar hakikat selanjutnya, PAUD merupakan dasar dari pendidikan anak yang selanjutnya yang sangat dipenuhi banyak tantangan atau beberapa masalah yang akan dihadapi oleh anak tersebut. Dan berikut beberapa pemikiran yang hakiki dalam PAUD yaitu secara ilmiah perkembangan anak itu berbeda-beda, baik inteligensi secara alamiah, minat atau bakat, kreativitas atau kematangan emosi, kepribadian, dan oleh karena itu setiap anak itu pasti unik, berbeda dan memiliki kemampuan tak terbatas dalam belajar. Dan pada usia 4 sampai 6 tahun merupakan masa peka bagi anak tersebut. Maksudnya terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik atau psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Dan periode pendidikan yang sangat menentukan perkembangan dan masa depan anak tersebut. Fungsi dan tujuan anak usia dini, pendidikan anak usia dini yaitu untuk membina, menumbuhkan atau mengembangkan potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dengan tahap perkembangan tersebut, dan membangun landasan potensi peserta didik agar menjadi seorang manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual atau intelektual emosional. Prinsip holistik dan terpadu adalah memiliki makna bahwa penyelenggara pendidikan anak usia dini dilakukan secara integrasi dengan sistem sosial sesuai tanggung jawab dan berbasis keilmuan yaitu praktik pendidikan anak usia dini yang tepat lalu dikembangkan. Dan di samping itu para pendidik AUD juga diharapkan untuk senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pendidikan anak usia dini dan berorientasi pada perkembangan anak yang dilakukan sesuai karakteristik atau tingkat perkembangan anak dan berorientasi pada masyarakat, yaitu karena anak adalah bagian dari masyarakat dan sekaligus sebagai generasi penerus masyarakat. Hakikat pembelajaran AUD yaitu proses pembelajaran anak usia dini adalah proses interaksi antara anak atau sumber belajar dan pendidik dalam satu lingkungan sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif melakukan berbagai eksplorasi dalam kegiatan bermain dan belajar sambil bermain, tapi tidak menekankan pada anak peserta didik. Dan penyelenggaraan pembelajaran bagi anak usia dini yaitu perlu memberi rasa aman bagi anak, dan proses pembelajaran pada anak akan terjadi apabila anak secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur pendidik. Dan belajar bagi anak usia dini dirancang dan dilaksanakan sebagai suatu sistem yang dapat menciptakan kondisi yang memberi kemudahan bagi anak tersebut. Dan yang kedua yaitu pentingnya media pembelajaran untuk anak usia dini. Media merupakan alat yang dapat digunakan sebagai perantara dalam menstimulasi semua aspek perkembangan pada pendidikan anak usia dini. Baik aspek itu mulai dari nilai moral atau agama. Dan bagi anak usia dini menurut ilmu dilakukan melalui kegiatan yang menyenangkan, yaitu contohnya belajar sambil bermain, begitu. Dan pengertian media pembelajaran yaitu maksudnya yang di sini adalah suatu perantara yang menghubungkan semua pihak yang membutuhkan terjadinya suatu hubungan. Dari beberapa teori dapat disimpulkan juga bahwa media pembelajaran sangatlah penting
karena media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, serta perhatian anak usia dini. Dan prinsip media pembelajaran anak usia dini, yang pertama, penggunaan media pembelajaran. Pengajaran sehendaknya dipandang sebagai bagian penting yang harus ada dari suatu sistem pengajaran, dan media pengajaran harus dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan beberapa masalah dan yang akan dihadapi oleh proses belajar mengajar tersebut, dan harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakannya. Dan sebagai seorang guru harus merancang perencanaan kegiatan dari rumah dan menerapnya saat pembelajaran, dan harus benar-benar merancang perencanaan tersebut. Dan guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar tersebut. Dan dampak positif penggunaan media pembelajaran, yaitu karena sebab pengalaman itu berbeda-beda setiap anak, tergantung dari kejadian yang dialami oleh anak tersebut. Yang pertama, membuat pembelajaran menjadi lebih baku atau lebih menarik dan interaktif. Yang dimaksud interaktif yang di sini yaitu media yang membuat anak usia itu menarik atau dengan yang berwarna. Dan pelaksanaan waktu pembelajaran akan lebih pendek atau dipersingkat kembali. Dan kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, dan proses pembelajaran tersebut dapat berlangsung kapanpun atau dimanapun. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran. Peran guru adalah berubah ke arah yang positif kepada anak tersebut. Dan yang terakhir, manfaat media pembelajaran, yaitu dalam penyampaian materi dapat diseragamkan dan menjadi lebih jelas dan menarik atau interaktif seperti yang sebelumnya, dan meningkatkan kualitas hasil belajar anak. Dan media memungkinkan proses belajar akan lebih mudah tercapai oleh anak tersebut. Dan yang terakhir, media dapat menumbuhkan sikap positif anak dalam menghadapi sebuah materi tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.